yang sejuk, air terjun ini memiliki aliran air yang jernih dengan ketinggian yang cukup menarik. Dikelilingi pepohonan hijau serta bebatuan alami yang menambah keindahan panorama sekitar. Untuk mencapai lokasi, pengunjung harus melewati jalur perjalanan yang cukup menantang. Namun pemandangan alam sepanjang perjalanan menjadi daya tarik tersendiri. Selain menjadi tempat rekreasi dan bersantai, air terjun Birodo juga sering dimanfaatkan sebagai lokasi fotografi alam karena keindahan landscape-nya yang alami. Keasrian lingkungan dan suasana tenang menjadikan tempat ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati wisata alam jauh dari keramaian perkotaan.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya, dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini saya Dewi Satriani kembali lagi menjumpai Anda dalam program acara kita Teras UMKM. Nah sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Baik, di acara Teras UMKM kita membahas ini terkait dengan strategi bertahan UMKM air minum di tengah lonjakan harga bahan baku plastik. Kira-kira bagaimana pembahasan kita ya? Nah, di studio sudah hadir narasumber kita nih, sahabat budaya. Ini kena nggak ada? Ada. Oke, aman. Ada narasumber kita. Beliau adalah Direktur PT Tirta Rifana Goa, Ibu Dr. Haja Nirwana SPD MPD. Iya, langsung saja kita menyapa beliau. Iya, assalamualaikum Ibu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, Bu Dokter, sekali lagi kita kali ini akan membahas ini terkait dengan strategi bertahan UMKM air minum di tengah lonjakan harga bahan baku plastik ya. Oke. Nah, kita langsung aja nih. Boleh ceritakan ini, kenapa Ibu mendirikan usaha AMDK, yaitu air minum dalam kemasan. Apalagi Ibu kan seorang perempuan nih, apa yang melatar belakanginya?
Oke, jadi kalau mau bercerita sebenarnya panjang banget ya. Iya. Cuma kita dibatasi oleh waktu, ya mudah-mudahan saya sapa dulu untuk pendengar kita di luar sana dengan cuaca yang sangat panas ya. Mudah-mudahan dengan Betul. kehadiran AMDK bisa menjadi penyegar. Betul sekali. Dengan slogannya Rifana haus ki minum ki Rifana water. Oh iya. Ada slogannya juga ternyata di. Iya. Iya. Nah, gini Mbak. Jadi Mbak Dewi ya, saya Iya. sapanya Mbak Dewi ya. Awal saya merintis AMDK ini, saya melihat bahwa kebutuhan air minum khususnya di Kota Makassar ini memang masih kurang gitu Iya. ya. Walaupun pabrik di sini sudah banyak, tapi penduduknya kita kan banyak. Iya. Otomatis ini menjadi peluang bagi saya bahwa oh iya, ini peluang, tantangan, Iya. karena namanya saya latar belakang akademisi, tiba-tiba jadi pedagang ceritanya dia. Iya, Jadi iya. apa namanya, segmennya beda lah. Kayak bertolak belakang gitu ya. Tapi kalau ada bertolak belakang bisa disamakan gitu ya Bu ya. Oke. Jadi dari situ saya melihat oh iya mungkin apa namanya, ini merupakan peluang besar bagi saya untuk membuka usaha pabrik. Iya. Jadi saya langsung yang segmen menengah lah gitu. Kalau air minum dalam kemasan kan bertahap juga Mbak. Iya. Pertama mungkin kita bisa buka semacam depot dulu. Tapi saya langsung mengambil yang posisi menengahnya, Iya. di mana segala perizinan itu saya urus dengan lengkap. Gitu. Dalam artian yang saya inginkan adalah bukan menciptakan air minum ya, karena air minumnya sudah Allah yang berikan. Iya benar. Jadi memproses air ini menjadi lebih higienis lagi, menjadi lebih layak minum lagi. Jadi saya kelola dengan sistem izin yang lengkap. Alhamdulillah dengan proses yang efektif ya, simpel dan cepat sih sebenarnya, karena hanya perhitungan setahun sudah bisa mendirikan air minum dalam kemasan dengan izin yang lengkap juga. Wow. Tantangannya ya sebagai perempuan tentu luar biasa ya Mbak ya. Iya. Sebagai perempuan, mana ada anak 3 yang harus saya dampingin, suami profesinya pelaut, Iya. jadi berlayar terus kasihan. Tidak ada yang bantu untuk mengurus. jauh terus, tapi itu tantangan bagi saya. Iya, yang iya. pastilah untuk menambah income untuk perekonomian keluarga. Iya, luar biasa ternyata. Oke, Bu Dokter, bagaimana dampak langsung dari kenaikan harga bahan baku, yaitu gelas, plastik kemasan dus, atau sedotan, ini terhadap biaya produksi per unit produk tak saat ini? Oke, nah ini yang sangat menarik ya. Iya. Apalagi memang kejadiannya pas timingnya banget. Iya. Jadi saya mulai bercerita dulu sedikit Boleh. bahwa pengaruh dampaknya ini karena terjadinya perang di Timur Tengah ya. Oke. Tuh, untuk nggak sampai perang Iya. dunia ketiga. Jangan ya. Bisa dibayangkan. Iya. Mungkin saya gulung tikar Mbak Dewi. Astagfirullah. Nah, kalau kemarin-kemarin ketika Iya. ada kenaikan harga, biasanya para produsen ini menyampaikan ke kami, Iya. ini loh Bu, ada kenaikan harga. Ya biasa estimasi sebulan lah. Ini tidak. Begitu terjadi perang juga kan secara tiba-tiba ya. Iya. Tiba-tiba meledak gitu. Nah, pemasok bahan baku salah satu yang terbesar itu kan dari Timur Tengah. Iya. Gitu. Jadi ada salah satu unsur dari gas alam, minyak ya, Iya. yang diambil menjadi bahan baku biji plastik. Iya. Nah itu diimpor dari Timur Tengah, kemudian sampailah di China, katanya salah satu negara yang memang mengolah menjadi biji plastik. Sempat kan ada selat Hormuz di sana yang ditutup. Nah Iya. itu kan menjadi efek sehingga biji plastik tidak bisa sampai ke China. Wallahu alam ya prosesnya gimana, tapi secara umum itulah isu yang kita dengar. Nah itulah berimbas ke Indonesia. Jadi ketika biji plastik, intinya biji plastik ini kurang, langka, otomatis kan harga naik. Iya, Nah, betul. lonjaklah semua. Dan itu kita kaget banget Mbak, apalagi kita AMDK. Iya. Dan lonjakannya lumayan 70%. Deh. Lumayan. Pasti Mbak Dewi berasa kan? Kalau Pasti, ke toko Ibu. belanja, Iya. yang dulunya mungkin kita beli 15.000, Iya. sekarang berapa? Deh, naik berapa kali lipat itu dia? 20.000. Iya. Tuh. Iya benar, 20.000 kan eceran. Iya. Dari harga Dari harga 17. 15. Dari harga 15 sekarang di eceran jadi 20.000. ya. Lumayan. Lumayan. kenaikannya. Sangat. Kalau kali banyak. Sangat.
Iya. Oke, Bu Dokter, di antara komponen plastik yang digunakan udah tadi ya. Nah, Iya. ini apakah Ibu memilih untuk menaikkan harga jual ke konsumen atau agen, Iya. atau lebih memilih untuk mengurangi margin keuntungan demi menjaga volume penjualan? Itu dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Jadi kami harus menaikkan, Iya. namun di sisi lain juga kami menekan margin. Mm-mm. Contoh nih, yang sebelum adanya lonjakan harga secara global, Iya. misalkan nih kami jual dengan harga 13.000. Iya. Kita buka dapur aja ya. 13.000. Terus ada lonjakan harga sekitar sekitar 40%, 70% Iya. gitu. Otomatis saya harus menaikkan di angka 19.000. Iya, benar. Iya kan? Mm-mm. Nah, ketika saya langsung lempar ke pasar harga 19.000, pasti masyarakat kaget. Agen pasti menolak. Iya. Wah, ini kok bisa gitu tiba-tiba. Mm-mm. Jadi kami membutuhkan pendekatan juga, komunikasi juga ke agen-agen kami, ke Iya. distributor kami bahwa ini ada lonjakan kenaikan biji plastik Mm-mm. dari luar sana sehingga pasokan untuk cup terutama, kemudian sedotan atau pipetnya Mbak, sama Iya. ini lid. Iya. Ini lid, ini yang lonjakan harganya yang luar biasa. Gitu. Akhirnya mereka terima, tapi Iya. langsung stop untuk order. Dah. Itu kejadian di bulan Maret kemarin. Mm-mm. Kaget kan Mbak? Iya, Gak ada betul. informasi sebelumnya. Tiba-tiba stop ya. Iya, kami juga kan nggak mungkin mau ibaratnya bunuh diri lah, langsung Iya, mau jual iya. murah kan. Iya, pasti Mi. Perjuangan ini kodong merintis luar biasa, Iya. tiba-tiba drop begitu ya. Heeh. Akhirnya solusi yang kami lakukan, kami menekan keuntungan. Contoh nih, dari tadi 13.000, Iya. mestinya harus kami jual 19.000 supaya mudah diterima oleh agen, kami jual 17.000. Artinya kan keuntungan menurun. Iya, menurun keuntungannya. Harga yang naik. Harga Harga naik, keuntungan menurun kan. Menipis ya. Tipis itu yang, gitu ya. Itu yang kami lakukan sehingga Iya. agen kami tetap stay untuk order walaupun mungkin kuantitinya berkurang, yang Iya. dulunya mungkin 1000 dus Akhirnya? jadi 5.000 dus, 3.000 dus, ya wes lah. Untung 1.000 perak, 500 perak, yang penting barang nggak tinggal. Iya, Jadi iya, cash iya. flow tetap jalan. Tetap. Jadi walaupun keuntungannya itu ya sangat tipis sekali. Tipis. Iya, Dan iya. sampai hari ini masih merasakan itu. Deh. Oke lah kalau begitu. Nah, Bu Dokter, strategi apa yang Ibu lakukan untuk menekan pemborosan penggunaan plastik di area produksi, yaitu efisiensi operasional? Oke. Pertama kami ketat lagi mengontrol proses produksi. Misalkan terjadinya reject bisa sampai 20%, ya kalau boleh dikurangin sampai 5%. Jadi tingkat konsentrasi lagi, penjagaan, pengawasan kami lebih tingkatkan lagi sehingga karyawan lebih berhati-hati. Kemudian ya namanya yang kerja bukan robot ya. Iya. Yang kerja adalah manusia, errornya pasti ada lah. Hilafnya ada. Nah, itu yang kami minimalisir. Iya. Ya, misalkan dari ini cup kadang Rusak ketika gitu ya? dipres ya, Rusak terkadang. rusak iya. Aduh. Rusak ketika dipres, Kasihan tekanan juga. listrik turun, Iya. ya. Itu mempengaruhi juga percepatan jalannya mesin. Akhirnya presnya kan kurang maksimal. Begitu dimasukkan ke dusnya basah. Rugi Iya, kan? rugi, benar sekali. Iya. Untungnya 1.000 perak satu dus. Aduh. Dusnya harganya 3.000. Ketika rusak, Rugi dong. rugi 3 dus. Iya. Jadi Kami kalau misal me- kalau terjadi mati lampu misalkan. Iya. Kalau mati lampu kebetulan kita ada, kalau misalkan ada genset itu terbantu. Kalau tidak ya off dulu untuk sementara. Tapi untuk di area-area industri kayak pabrik kami kan di area Poros Malino. Iya. Ya, di situ memang area industri. Jarang sih alhamdulillah mati lampu. Masya Makanya Allah. ketika saya awal merintis harus cari lokasi yang strategis yang memang lahan itu ada di wilayah industri. Iya. Oke, ngomong-ngomong satu gelas per gelas itu harga ecerannya berapaan? Kalau misalkan Iya. ibunya menjual ke agen gitu. Kalau kami yang jual ke agen. Iya. Kalau kami yang jual ke agen, kalau sekarang harganya 17.000 ribu per dos. per dos. Isinya 40 kalau enggak salah ya? 48. 48 dia.
Oke, Iya. berarti kena berapa tuh? Agen jualnya 20.000. 20.000. Ke- 17 ke 20.000. Tapi agen sih tergantung Mbak ya, karena masih ada distributor lagi. Oh, ada Kami lempar ke distributor. agen 17. Agen biasanya untung 1.000-an lah mereka. Lempar lagi ke apa namanya reseller, ke resellernya paling mereka lempar 19 atau 18. Nah, yang reseller inilah yang warung-warung tempat masyarakat langsung beli langsung itu mereka kadang jual 20, 21. Jadi sekarang ecerannya 1.000. Dulu kan 500 ya. Iya, 500 dulu. Sekarang 1.000. Sekarang 1.000, belum lagi kreseknya. Iya. Kantong plastiknya kan mahal juga kan. Iya, betul. Benar. Kantong plastik juga kan naik 100%. Iya. Tapi kalau misalkan kita harus memang pintar-pintar untuk ada kan PDKT lah sama para customer mungkin ya. Biar mereka itu setia sama produknya kita. Nah, kalau tidak ya tinggal. Untungnya pun Rp1.000 1.000 per dos. Aduh, gimana caranya? Iya. Oke, Bu, apakah Ibu mulai mempertimbangkan untuk mencari alternatif bahan baku yang lebih murah atau pemasok supplier ya? Supplier baru yang menawarkan harga lebih kompetitif. Oke. Kalau walau untuk yang di luar sana ya, untuk perusahaan di luar sana, kalau kami masih tetap setia dengan distributor yang selama ini setia bersama kami. Masya Artinya Allah. Ketika harga stabil kami tetap setia, ketika harga melonjak kami tetap setia. Jadi jadi saya kembalikan ke diri ya. Iya. Ketika ada pelanggan saya yang pergi begitu saja, ibaratnya nggak setia gitu kan, pasti saya kecewa. Iya, Nah, pasti. saya kembalikan ke diri. Kalau produsen saya lintas produsen yang ke lain dengan kualitas yang sama, dengan harga yang mungkin beda tipis, tapi saya melihat pelayanan yang sudah lama ini bagus, saya tetap berdiam diri di situ. Walaupun di sebelah kiri harganya lebih murah gitu ya. Nah, namanya produsen juga kan punya games ya. Iya. Bahasa halusnya ya, punya games ya. Mungkin di awal Iya. kita ditawarin harga murah, berjalan waktu ya strategi Naik. marketing ya dinaikkan lagi gitu. Nah, Iya, daripada iya. mencari sesuatu yang baru, ya udah saya lebih senang stay di tempat yang lama. Tapi memang penting itu yang dibilang pelayanan Setia ramah. dong. Pelayanan ramah untuk menciptakan yang namanya kesetiaan. Itu yang susah, Mbak. Itu yang susah. Iya betul. Karena kalau tidak ada yang dibilang ramah ki, baik Iya. sama ambil ki hatinya anuta atau pelanggan tak, Iya. mana kita mau setia? Iya. Jadi pelayanan. Pelayanan yang Iya, terbaik. pelayanan. Jadi karena begini Mbak, kalau maaf kebetulan saya pernah tinggal di Jawa 15 tahun. Iya. Kalau mau membandingkan Ya, sisi cerita Miki dulu, nggak gitu apa-apa, lah ya, Ji. dengan style konsumtifnya di Iya. sana dengan di sini itu memang beda. Kalau di sini ibaratnya walaupun itu mahal ataupun walaupun itu murah, Iya. kalau pelayanannya kurang srek gitu ya. Iya. Nah, jadi gengsinya kita itu di Makassar tinggi loh Mbak. Tinggi deh. Gitu. Memang. Ya, maaf kalau di Mohon luar maaf dari ya. sana, di luar dari Makassar yang Iya. saya rasakan, ya sudahlah. Walaupun dia murah tapi pelayanannya bagus, Iya. ya kita beli. Gitu. Kalau di Makassar jangan ini ya. Kalau pelayanan sudah harga murah, Iya. kemudian pelayanannya kurang srek, Iya. walaupun mahal tapi pelayanannya it's okay, berani. Berani ya. Maaf ya, kita berbicara suku sedikit, tapi ini real adanya. Memang realnya kenyataannya seperti Real itu. adanya. Iya. Jadi kalau berbisnis ya, jangan hanya berpikir dulu, oh iya saya mau untung dulu, enggak. Kalau saya pelajari budaya dulu, Iya. budaya konsumtif dalam suatu daerah itu bagaimana. Makanya ke sopir kami, ke delivery kami, ke helper kami, saya selalu tekankan Iya. senyum. Ya, senyum dulu sama pelanggan, ya Iya. iseng dulu tanya kabar, gimana kabarnya Bu, sehat-sehat ceki, Iya. baru mah kita tawarkan air tak, gitu. Itu kan suatu
apresiasi juga lah Iya, untuk iya, pelanggan iya. kita. Apalagi- Karena enak tuh gitu kalau misalkan ada penjual itu begitu bilang, weh gimana kabarmu deh, bebas aja kayak deh, iya rinduku sama kak, weh dia langsung kayak Walaupun weh, tiap minggu juga awal ketemu, padahal, iya, begitu iya jadi iya cari iya iya kodok. iya. Iya iya. Oke kalau begitu sebelum kita lanjut lagi obrolan kita pada siang hari ini di acara Teras OMKM ya Bu Dokter, kita dengarkan lagu dulu ya, biar kita tambah semangat terhibur kayak juga. Oke.
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, baik, kita masih membahas ini terkait dengan pembahasan kita, yaitu strategi bertahan UMKM air minum di tengah lonjakan harga bahan baku plastik. Yang dimana tadi narasumber kita Ibu Dr. Haja Nirwana SPD MPD yang sudah memaparkan beberapa pertanyaan-pertanyaan kita pada siang hari ini. Iya, Bu Dokter, kita lanjut lagi ya. Boleh. Oke. Nah, ini yang namanya mengomunikasikan, komunikasi nih ternyata. Iya. Bagaimana kita mengomunikasi, susahnya nih bahasanya kurasa. Mengkomunikasikan ini sebenarnya dengan mengomunikasikan ya penyesuaian harga atau perubahan kebijakan kepada distributor dan agen agar mereka tetap loyal. Oke. Ini sebenarnya challenge juga ya. Iya. Tantangan yang saat itu mau menyampaikan apa enggak ya, tuh gimana caranya supaya mereka tetap mempercayai produk kita. Mereka tidak menganggap bahwa kami menaikkan harga karena something begitu, tapi memang karena adanya lonjakan harga biji plastik. Dan ironisnya juga di sisi lain tidak semua agen-agen kita itu paham dengan kondisi yang terjadi. Apalagi yang kayak di toko-toko yang jarang mungkin buka TikTok, yang jarang buka YouTube, dia tidak tahu informasi yang terjadi di luar sana. Tapi alhamdulillah pelanggan kami dari 100% ada 70% yang memahami bahwa terjadinya perang di luar sana memang menjadi salah satu aspek meningkatnya harga biji plastik yang mempengaruhi sampai produk AMDK itu naik. Jadi ada yang paham tentang itu ya. Saya memulai dulu ada perang, ibu kodong di sana. Jadi itu kapal yang bisa memuat biji plastik ke Indonesia misalkan terbatas karena ada penutupan di selat ini. Mungkin kita dengar di TikTok lah atau di YouTube atau di mana. Oh iya betul itu. Nah, ada yang percaya seperti itu. Ada juga yang bilang masa ada ngaruhnya sampai di sana. Iya. Lihat tantangan kan. Betul. Saya sendiri sebenarnya masih bingung aja kenapa bisa ada pengaruhnya di sana. Sebenarnya dalam hatiku bertanya jujur begitu, tapi namanya keluarkan. Apa hubungannya ya? Apa hubungannya? Ternyata. Jadi di situ ya, karena di salah satu bahan baku biji plastik itu kan dari nafta, dari gas alam. Nah, kami pahamkan pelan-pelan ke mereka bahwa ini ada kenaikan. Kalau misalkan bahan baku yang anggaplah kayak cup, yang paling naik ini kan cup. Yang paling naik harganya cup sama lid. Itu hampir kalau cup nyaris 100% lah. 90% kenaikannya. Terus kalau yang lid ini, maaf ada suara apa itu? Iya. Kalau lid ini kenaikannya hampir 60% gitu. Terus kalau yang dus itu kenaikannya sekitar 15%. Kalau pipet kenaikannya 25%. Gitu. Nah, kami harus sampaikan seperti itu. Jadi saya sebagai owner turun tangan gitu, Mbak. Bukan lagi yang marketing yang menyampaikan. Saya yang langsung turun tangan, apalagi yang agen-agen besar kita untuk mereka bisa paham. Oke, sip. Jadi pendekatan emosional dulu dah. Pendekatan emosional ya. Untuk komunikasi yang lebih baik lagi gitu ya. Harus dengan sentuhan emosional. Betul. Nah, apakah kenaikan harga ini membuat Ibu mempertimbangkan untuk melakukan diversifikasi, yaitu memperluas lini produk? Misalnya menyediakan air minum galon yang penggunaan plastiknya ini lebih minim per liternya. Iya. Jadi satu minggu kejadian ada lonjakan harga biji plastik, saya langsung terklik di situ bahwa oh iya, saya harus survive. Ini kalau perang begini kan efeknya itu pasti panjang. Iya. Walaupun mungkin dolar sudah, kurs rupiah kan sekarang masih melemah ya, dolar makin naik ya. Nah, untuk memperbaiki normalnya perekonomian itu nggak butuh waktu 1-2 bulan, pasti butuh waktu berbulan-bulan. Nah, saya harus berpikir cari solusi. Nah, alhamdulillah kebetulan kami punya kemasan galon juga.
Iya. Jadi di perusahaan kami ada 2 kemasan, ada gelas, ada galon. Kalau galonnya belum memiliki izin SNI dan BPOM. Iya, iya. Jadi saya masih distribusi door to door lah gitu, karena kan izin iya. edar belum ada ya. Iya, iya. Dan alhamdulillah di balik hikmah terjadinya lonjakan harga secara global, di situ Iya. saya mengambil peluang untuk naik kelas lah kemasan Naik galon kelas. kami. Insya Allah Iya. tanggal 25 bulan Mei proses pengajuan SNI. Oke. Mohon doanya, Ya, mudah-mudahan dilancarkan ya. Amin, Dewi amin. doakan semoga dilancarkan segala halnya untuk menjadi yang Iya. terbaik. Kalau bisa hari ini saya ingin closing satu calon pelanggan. Iya, Namanya iya, Mbak Dewi. Ya, boleh. Nah, Bu Dokter, sejauh mana otomatisasi mesin pengemasan membantu Ibu mengurangi reject produk, yaitu gelas bocor misalkan atau rusak ya, yang membuang-buang bahan baku plastik nih Bu? Yaitu pengawasan. Pengawasan. Jadi memahamkan ke mereka bahwa sekarang lonjakan harga tinggi. Untuk satu gelas ini harganya, satu gelas tanpa air ya. Iya. Satu gelas ini cup namanya. Iya, cup. Harganya sekarang sudah Rp170. Rp160. Dulu harganya Rp85. Deh, Jadi Rp170 kan lumayan naik. kenaikannya sekitar Rp90. Iya, betul. Di atas 100%. Tapi ini udah mulai turun. Nah, dikali 48 cup Iya. bisa 4.000 kenaikannya dalam sedus. Deh, Ini baru cup, Iya. belum leadnya, belum ininya. Jadi saya pahamkan mereka secara real. Iya. Kemudian kalau kami sih open management Mbak ke Iya. karyawan, gitu. Saya bilang di sini saya bukan bos kalian, bos kita adalah pelanggan kita. Yang menggaji kalian bukan saya, yang menggaji kalian adalah pelanggan kita. Kita di sini adalah tim. Nama aja saya direktur, Iya. nama aja saya owner, tapi di dalam tim kita adalah sama-sama jemput rezeki di sini. Iya. Jadi saya open management ke mereka supaya meminimalisir untuk kerja serampangan. Iya. Kalau kerja serampangan banyak yang lewat, bocor lah, reject lah dusnya. Jadi ketika saya pahamkan bahwa yang bos kita ini adalah pelanggan kita, ini adalah tempat kita bersama-sama jemput rezeki, mereka memiliki tanggung jawab yang besar. Itu yang saya lakukan ke karyawan. Alhamdulillah terbukti. Masya Allah. Iya. Oke, bagaimana Ibu menyiasati biaya logistik dan distribusi agar tidak semakin membengkak di saat harga kemasan juga sedang naik? Belinya dalam jumlah banyak. Oh Ordernya iya. dalam jumlah banyak. Jadi makin banyak yang kita order, otomatis kan harga lebih ringan gitu. Jadi Iya. harus ngumpulin modal lagi. Tantangannya di situ. Iya, Ngumpulin modal, kemudian ordernya lebih banyak. Karena kalau order lebih sedikit, ya hukum ekonomi gitu kan. Iya, Mbak Dewi ya. betul. Jadi itu aja yang kami lakukan untuk Oke. mensiasati biar dapat harga Yang ringan gitu ya. Iya, Jadi harus kita membeli jumlah yang banyak gitu. Oke. Apakah ada upaya kolaborasi dengan sesama pelaku UMKM air minum seperti asosiasi untuk melakukan pembelian bahan baku secara kolektif agar mendapatkan harga grosir ya? Iya. Kami di AMDK sebenarnya ada asosiasi namanya Iya. Aspadin. Mungkin Mbak Dewi baru dengar ya? Atau sudah pernah ini? Belum Baru kali pernah. ini dengar ya? Iya. Nah, itu kami ada asosiasi namanya Aspadin, Iya. Asosiasi Pengusaha Air Minum dalam Kemasan. Nah, ini bisa jadi referensi buat RRI Pro, Iya. barangkali bisa melakukan pendekatan ke sana, bisa diundang lagi jadi narasumber gitu. Iya, Kalau iya. kami ini kan anggota ya, nah Iya. ya, bukan pengambil kebijakan gitu. Iya, benar. Cuma kami hanya bisa bersuara. Nah, kalau kami ingin bisa bersuara hari ini kami hanya bisa mengatakan seperti ini. Mungkin dengan adanya asosiasi ini adalah tempat kami untuk mengadu, Iya. tempat kami untuk curhat lah dengan kondisi yang ada, bisa menjadi jembatan buat kami dengan produsen sehingga kami bisa mendapatkan harga yang murah gitu. Kan murah berarti kualitas nggak bagus, artinya harga yang bisa dikondusifkan dengan kondisi harga di pasar. Nah, ini yang belum terjadi di asosiasi kami. Jadi ada asosiasi, tapi kalau boleh dikata kami masih jalan sendiri-sendiri dalam hal pembelian bahan baku. Iya. Tapi dalam hal misalkan ada kegiatan rakernas lah, Iya. atau ada informasi-informasi penting terkait perizinan, kami sangat terbantu. Tapi untuk
pembelian bahan baku itu yang belum di backup oleh asosiasi kami, dan kami sangat berharap kedepannya asosiasi bisa menjembatani kami. Oke, Iya. sip lah. Oke, kita lanjut lagi nih. Bagaimana pandangan Ibu mengenai kebijakan pemerintah terkait cukai plastik atau regulasi lingkungan di tengah situasi harga bahan baku yang tinggi ini? Oke, tentang kebijakan pemerintah bahaya plastik ya. Ya sih ya, sekarang kita menuju green. Itu yang didengung-dengungkan oleh negara kita. Dan ada satu provinsi Bali Iya. yang sudah tidak boleh lagi ada kemasan gelas di sana yang beredar. Waduh, jadi Iya. pakai apa dong? Di Bali. Iya. Itu masih Indonesia, alhamdulillah. Iya, iya, Gitu iya. ya. Karena kan Bali memang kota wisata. Jadi Iya. kalau misalkan berapa pengunjung yang datang Iya. menggunakan plastik terbuang, tidak bisa di apa namanya lagi itu Bu Dewi sama Tana ya. Nah, iya, iya. Ya di apa istilahnya kalau bahasa biologi. Di ini daur ulang. Didaur ulang, Ya. Jadi sampai Terurai. ibaratnya sampai Kan nggak bisa. terurai sampai kiamat ini nggak bisa hancur gitu Iya, kan. Nah, betul. Ya memang sih ya. Dan uniknya juga kebetulan di asosiasi yang saya ikuti, saya ada di bagian bidang lingkungan hidup Iya. dan saya pelaku. Itu gimana ya? Ini pertanyaan yang Iya, iya, menjebak saya iya, sebenarnya. iya, 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 iya. Tapi iya. perlu saya pikirkan. Iya. Langkah yang saya lakukan saat ini adalah kadang kalau saya ketemu dengan teman, Iya. saya mengedukasi teman-teman. Pertama, di mobil jangan ada air minum dalam kemasan, terutama suhu panas gitu ya. Aduh, Ya, saya untuk nih berbahaya kebanyakan. buat kesehatan kan. Ini kan plastik ya, Mbak. Iya, iya. Gitu. Walau cara membuatnya kita nggak tahu, tapi ketika diminum terkontaminasi suhu panas, Iya. diminum pasti ada aroma-aroma sedikit. Iya, gitu. betul. Iya. Ada Jadi aroma-aromanya. sebaiknya pakai tumbler lah, lebih aman. Tumbler yang logam. Logam, jangan juga Iya, yang jangan tumbler plastik plastik juga sih, singkamalnya baji. Rawan kanker kan? Sudah Iya. banyak penelitiannya Mbak Dewi ya. Iya. Jadi sebaiknya jangan simpan di mobil tak berlama-lama, apalagi parkir di tempat yang panas. Iya. Kalaupun sudah ada jangan diminum. Waduh. Gitu. Jadi walaupun saya penjual air Bu Dewi, saya tetap mengedukasi Iya. masyarakat, keluarga, karyawan. Mm-mm. Gitu. Kalau bisa tuang dulu ke tumbler, Iya. sudah, simpan. Gitu. Nah, yang saya lakukan adalah itu. Yang saya lakukan untuk membantu kebijakan pemerintah. Karena saya pemasok plastik juga sebenarnya, karena Iya. kan kita ada usaha, Iya. tapi saya memberikan edukasi juga. Memberikan edukasi ke masyarakat. Kemudian di pabrik itu saya membuat satu tempat pembuangan sampah di mana sampah plastik tidak diberikan ke pemulung, Iya. tapi kami kumpulkan. Takutnya kalau pemulung diolahnya bagaimana, Iya. apakah dia langsung bawa ke tempat pembuangan sampah akhir atau bagaimana, saya tidak tahu. Untuk meyakinkan diri saya, Iya. jadi kita kumpulkan dulu, kemudian kita teleponlah atau ajaklah orang yang memang bisa mengolah dengan baik. Iya. Dia mau ambil gratis boleh, mau beli boleh. Bu Dewi kalau mau mengolah sampah begini banyak di tempat kami. Iya Bunda. Oke. Nah, ini apa rencana jangka panjang Ibu untuk menjaga keberlangsungan bisnis jika harga bahan baku plastik terus mengalami tren kenaikan di masa depan? Wah, ini kayak agak sulit saya jawab ya. Iya. Soalnya ini belum ada tanda-tanda nih. Belum ada tanda-tanda. Jadi untuk menjaga itu yang paling pertama semangat dulu sih. Semangat ya, Bun Semangat ya. untuk menerima kenyataan. Iya. Iya benar. Iya. Kalau itu sudah hilang, Iya. gak ada lagi sudah. Walaupun modal besar, fisik pabrik kita ada, tapi semangat sudah nggak ada. Nah itu sangat berpengaruh dalam siklus ekonomi. Jadi yang saya pertahankan dulu semangat dulu, bahwa apapun kondisinya kita jalani, insya Allah Iya. perang mungkin akan berakhir. Kita melihat situasi yang ada dan tetap mencari solusi. Yang saya bilang tadi, saya buka kemasan galon lagi. Oh gitu, iya. biar lebih iya. survive. Iya Soalnya benar. membangun pabrik Mbak Dewi ini bukan uang sedikit juga, gitu. Iya. Modalnya lumayan. Jadi kalau Iya. belum tikar, Iya benar. gimana? Ngebul dapurnya gimana Mbak Dewi? Iya. Jadi cari solusi. Cari solusi dulu ya. Sekarang memang air gelas, kemasan gelas lagi down ya. Iya. Kita lagi ibaratnya apa namanya? Puasa dulu deh. Puasa iya. sunnah bukan wajib. Kalau puasa wajib kan stop. Iya benar. Benar-benar stop. Jadi
kami kurangi produksi. Iya. Kami melayani yang betul-betul loyal, yang dulunya kredit. Iya. Kami bilang tolong jangan dikredit, di cash, kasih harga yang bersahabat. Nah itu trik kami untuk tetap berlangsung gitu ya. Jadi ada yang mundur, ada yang maju, ada yang tetap bersama kami, itu yang kami pertahankan. Yang pasti kami tidak stop. Oke, tidak stop ya. Jadi tetap masih lah. Jadi ceritanya puasa sunnah, Ji. Ada yang loyal, masih ada yang setia. Masih ada yang setia. Alhamdulillah. Oke, sip. Nah, Bu Dokter, di era digitalisasi saat ini bentuk promosi platform apa yang Ibu gunakan? Contohnya ini, Instagram, Facebook, TikTok, dan apa nama platform tersebut? Ada WhatsApp, Ibu juga bisa dihubungi juga untuk siapa tahu ada yang ingin bertanya-tanya gitu loh. Ini terkait dengan produk tak? Iya, silakan Bu. Semuanya saya pakai. Semuanya dipakai. Jadi nama Instagram, Facebook, TikToknya itu sama? Iya, ada. Namanya apa tuh Bu? TikTok Rifana Makassar. Rifana Makassar. Instagram Rifana Makassar. Kalau Facebook saya pakai 2. Rifana Water, kemudian ada pribadi juga. Jadi semua platform saya tebar pesona. Iya. Tapi itu emang penting, harus akses di media sosial emang. Iya. Karena media sosial nyaris 40% saya mendapatkan konsumen dari situ. Iya, benar. Di sahabat. Iya. Mantan. Sorry. Mantan teman. Mantan teman maksud saya. Iya. Jadi semua saya cari di Facebook, akhirnya dapat. Semua dapat referensi dari teman-teman lama. Jadi iseng saja, setiap intinya Mbak minum obat. Iya. Pagi, share pagi. Benar. Siang, sore. Iya. Itu kayaknya wajib. Itu wajib. Jangan berhenti untuk ngepost ya. Jadi harus tebal muka dulu lah. Iya, enggak Ibaratnya apa-apa. tebar pesona gitu. Iya. Prinsip saya begini, kalaupun di luar sana ada yang menganggap kami terlalu lebay atau gimana. Jangan takut dibilang lebay. Ya, resiko bisnis harus begitu, Mbak. Jadi harus saya terima ya. Kalaupun di luar sana kan masih banyak orang yang berpikiran positif. Oh iya dia lagi promosi. Yang penting kita nggak lebay banget. Gitu. Iya. Kita mempromosikan sewajar-wajarnya saja. Iya. Sekarang Nomor kan WhatsApp-nya. WhatsApp. Boleh dicatat ya. Boleh. Pendengar di luar sana boleh mencatat WhatsApp kami. Yang pasti WhatsApp kami 24 jam. Aktif terus. Kecuali kalau lobet sekali nih, tidak ada cas. Bisa menghubungi kami di 0813 171 99544. Diulang kembali dong Bu Dokter. Boleh. 0813 171 99544. Oke, sip lah. Jadi udah disebutkan WhatsApp-nya ya pendengar ya. Sebagai closing statement-nya untuk topik kita hari ini singkat aja nih Bu Dokter, silakan. Apanya Mbak? Closing statement-nya. Oke. Untuk sesama UMKM, gagal hari ini bukan berarti gagal selama-lamanya, tapi merupakan suatu peringatan agar langkah tidak kembali salah dan kita tetap survive dalam kondisi apapun. Terima kasih. Oke, baik Bu Dokter, terima kasih sudah berbagi ilmu di acara Teras UMKM. Semoga saja untuk para pelaku UMKM yang pemula mungkin untuk merintis usahanya ini bisa menjadi cerminan ya, menjadi orang-orang yang sukses, UMKM-nya berhasil gitu ya. Dan kalaupun ada yang di pertengahan, ya semangat Ki. Semangat yang utama. Oke, siap. Iya Bu Dokter, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima Sehat Ki kasih, selalu, Mbak Dewi. makin sukses pastinya. Terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80